Tonton terus News TV dan news.co.id agar tidak ketinggalan update berita terbaru dari kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Dengan membawa poster berisikan tuntutan dan sejumlah barang bukti simpan pinjam, 95 guru sekolah dasar negeri di Nganjuk ini berkumpul di Koperasi Simpan Pinjam Guyub Rukun yang berada di Kelurahan Gandung, Kecamatan Nganjuk Kota. Para pahlawan tanpa tanda jasa ini hendak melaporkan Nawawi, bendahara koperasi. Nawawi dilaporkan ke Mapolres Nganjuk guna menuntut keadilan dan penegakan hukum. Usai diterima di unit SPKT Mapolres Nganjuk, pelapor menuju unit pidana umum Satreskrim Mapolres Nganjuk. Menurut Bahrul Mujib, korban sekaligus menjadi ketua koperasi mengaku, pada tahun 2019 hingga 2021, bendahara koperasi dipegang oleh Nawawi, warga Jalan Citandui, Kelurahan Begadung, Nganjuk Kota. Saat itu semua anggota koperasi membayar simpanan wajib dan menyetorkan uang tabungan atau deposito ke Nawawi. Namun ternyata oleh Nawawi diduga tidak dimasukkan ke pembukuan koperasi, melainkan dikelola secara pribadi. Dengan total kerugian seluruh korban sebanyak 7 miliar lebih dalam kurun waktu mulai dari tahun 2019 hingga 2021. Melaporkan apa ini Pak ke Polres? Kami melaporkan laporan dugaan penggelapan dan penipuan keuangan di KPRI Guyub Rukun. Yang dilaporkan Pak? Yang dilaporkan orangnya. Iya, orangnya Pak. Yang orangnya yang jelas yang menerima sesuai dengan sertifikatnya itu adalah ada 3 orang tadi, yaitu Bapak Nyoto, Bapak Nawawi, dan Bapak Paiman yang menerima keuangan sesuai dengan sertifikat. Sebagai apa di koperasi waktu itu? Di koperasi Bapak Nyoto sebagai ketua, kemudian Bapak Nawawi sebagai bendahara, dan Bapak Paiman sebagai sekretaris. Kalau korban sendiri Pak sebanyak berapa orang Pak? Kalau korban itu semua anggota sebenarnya jadi korban. Ada berapa orang itu Pak? Ada sekitar 270 orang. Kalau total jumlah uang yang digelapkan Pak? Kalau yang dari anggota itu ada 2 perincian. Jadi ini kita melaporkan itu karena kita mengetahui baik itu dari hasil mediasi maupun dari audit bahwa ternyata ada uang simpanan khusus yang masuk ke koperasi itu tidak dimasukkan sekitar 5 miliar. Kemudian juga dari hasil audit tadi itu diketahui bahwa dalam 5 tahun 2015 sampai 2019 itu koperasi sudah mengeluarkan uang 4 miliar untuk memberikan jasa pada pemilik SIM-SUS tadi, dan itu tidak dimasukkan di dalam pembukuan. Jadi totalnya? Semuanya itu tidak dimasukkan dalam pembukuan. Totalnya berapa kira? Totalnya kalau kita jumlah berarti ya sekitar 9 miliar. 9 miliar Pak ya? Iya. Pak, hasilnya laporan tadi gimana Pak sementara Pak? Dari laporan tadi alhamdulillah dari kepolisian sudah sangat baik menerima kami. Jadi kami diberi penjelasan yang bagus bagi kami sebagai anggota koperasi. Intinya adalah laporan kami diterima dan nanti akan ada konfirmasi lebih lanjut. Sementara Lilis, salah satu korban penipuan koperasi, mengaku ia telah menyetorkan uang simpanan khusus dengan total 100 juta lebih. Namun sejak tahun 2019 hingga sekarang uang itu tidak bisa diambil karena koperasi tidak menyimpan uangnya. Diduga uang disimpan oleh terlapor. Bahkan Endang Kusmirahayu, sang kakak yang juga ikut sebagai anggota koperasi, mengalami kerugian sebesar 550 juta rupiah. Bu Lili juga aktif sebagai anggota koperasi sini. Bu Lili sebagai anggota koperasi sini merasa uangnya berapa banyak Bu yang sudah dibawa orang ini? Saya hanya mewakili kakak saya karena kakak saya sakit. Ya, kakak saya mempunyai SIM-SUS sebesar 500. Bu, diberi nama siapa ini Bu? Bu Lilis. Bu Lilis menjadi aktif jadi anggota koperasi Bu? Iya. Sejak tahun kapan Bu? 2001. Iya. Bu, kalau uang Ibu sudah tersimpan di koperasi berapa jumlah banyak Bu kira-kira? Sekitar 18 juta. Bisa diambil apa enggak itu Bu? Sementara ini enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Ibu juga, kakak Ibu apa juga menjadi anggota koperasi Bu kakaknya? Iya. Kakaknya menjadi korban juga Bu? Iya, korban SIM-SUS. Sampai berapa ini Bu? 550 550 juta. Bu, dengan Ibu
dan kakak dan semua anggota menjadi korban ini harapannya bagaimana, Bu? Harapannya ya uang ini segera cair, segera dikembalikan. Minta kepada aparat hukum bagaimana, Bu? Supaya para hukum bisa meminta kepada yang menerima SIM SUS itu supaya segera mengembalikan. Sementara Supriyono, Ketua Paguyuban Guru di Kabupaten Nganjuk, meminta agar polisi bisa bersikap tegas dan bisa menegakkan hukum agar keadilan bisa dirasakan oleh para guru sebagai korban tersebut. Saya merasa terpanggil untuk memperjuangkan orang-orang yang termasuk dalam anggota operasi Guyub Rukun Nganjuk. Meminta ke aparat hukum bagaimana, Pak? Saya mohon kepada Kapolres, karena apa? Ini sudah simpanan khusus itu saja sudah 5.189 juta rupiah. Ternyata uang tersebut dikelola oleh ada dugaan dikelola oleh Pak Nawawi sebagai bendara ini. Ya, terus mintanya ke kepolisian bagaimana, Pak? Ini segera diusut tuntas karena ini jelas ada unsur penipu ini Nawawi. Ada dugaan, ada penipuan dan penggelapan uang ini. Usai mendapatkan surat laporan dari polisi, puluhan korban ini pulang dan menunggu pemanggilan pemeriksaan dari polisi sebagai tindak lanjut pasca laporan. Berjuang untuk kebenaran. Semangat menegakkan keadilan. Haryadi Suwandito, N News TV.